Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Kata mutiara Sufi Imam Syafi'i. 1. Barang siapa yang dipancing untuk marah, namun ia tidak marah maka dia tak ubahnya keledai. Dan barang siapa yang diminta keridoannya namun tidak ridho maka dia adalah setan. 2. Besarnya rasa takut itu sesuai dengan kapasitas ilmunya. Tiada seorang alim pun yang ia takuti kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang merasa aman akan marah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah si jahil. Yang merasa takut akan marah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah si arif. 3. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. 4. Kepandaian itu ada dalam masalah agama, bukan dalam masalah keturunan. Kalau saja kepandaian diukur dalam masalah keturunan, maka tak ada satu orang pun yang cakap seperti Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan putri-putri beliau yang lain. 5. Barang siapa mempelajari Al-Quran, maka mulia nilainya. Barang siapa berbicara tentang fikih, maka akan berkembang kemampuannya. Barang siapa menulis hadis, maka akan kuat hujahnya. Barang siapa mengkaji bahasa, maka akan lembut tabiatnya. Barang siapa mengkaji ilmu hitung, maka akan sehat pikirannya. Barang siapa tidak menjaga jiwanya, maka ilmunya tidak akan berguna baginya. 6. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan. 7. Jika engkau melihat seseorang berjalan di atas air dan bisa terbang di udara, maka janganlah kehebatan itu menjadikan engkau lengah dan terheran-heran kepadanya, sampai engkau mengetahui secara persis atas apa yang dikerjakannya itu berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. 8. Sebuah keterlambatan tak akan mengurangi rizkimu, dan rizkimu pun tak akan bertambah dengan kepayahan badanmu. 9. Tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke kamu pedihnya sebuah pengharapan supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap selain Dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya. 10. Dunia hanyalah bangkai yang berbau yang dimakan anjing-anjing. Anjing-anjing itu hanya ingin menarik-narik dan merobeknya. Apabila engkau menghindarinya maka dirimu akan selamat, apabila engkau ikut menariknya berarti engkau berebutan dengan anjing. 11. Manusia dapat disatukan namun akalnya tetap berbeda baik dalam masalah sastra maupun dalam masalah hitungan. 12. Banyak orang berbicara tentang hal ihwal wanita, konon mencintai wanita terlalu dalam adalah ujian hidup yang pedih. 13. Kenapa engkau meremehkan nilai doa kepada Allah? Apakah engkau tahu apa yang dihasilkan oleh doa? Ibarat panah di malam hari, ia tidak akan meleset namun ia punya batas dan setiap batas ada saatnya selesai. 14. Bisa jadi singa yang buas mati kelaparan di rimbanya. Sebab daging-daging domba dimakan oleh sang anjing. Hamba sahaya yang hina, terkadang tidur di atas sutra sedang bangsawan mulia tidur di atas gundukan debu. 15. Tidak ada seorang pun yang hidup dengan tanpa adanya orang yang dicintai dan orang yang dibenci. Kalau memang demikian realitasnya, maka hendaknya ia senantiasa bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 16. Tak ubahnya emas semuanya berwarna kuning. Namun tidak semua emas punya nilai yang sama. Kayu-kayu cendana bila tidak semerbak baunya orang tak dapat membedakan mana cendana dan mana kayu bakar. 17. Jika terdapat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka mulailah dari yang terpenting dan mendesak. 18. Barang siapa menyimpan rahasianya, maka kebaikan ada di tangannya. 19. Berapa banyak orang yang telah berbuat kebajikan kepadamu yang membuatmu terbelenggu dengannya, dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar dan ia memberi kebebasan kepadamu. 20. Barang siapa yang ditertawakan karena suatu masalah, maka ia tidak akan pernah melupakan masalah tersebut. 21.
Orang yang berakal adalah mereka yang dapat menjaga dirinya dari segala perbuatan tercela. 22. Tiada kebahagiaan yang menyamai persahabatan dengan saudara yang satu keyakinan, dan tiada kesedihan yang menyamai perpisahan dengan mereka. 23. Tidak termasuk saudaramu, orang yang senang mencari muka di hadapanmu. 24. Barang siapa benar dalam berukhuwah dengan saudaranya, maka kekurangannya akan diterima, kelemahannya akan ditutupi dan kesalahan-kesalahannya dimaafkan. 25. Bersihkan pendengaran kalian dari hal-hal yang tidak baik, sebagaimana kalian membersihkan mulut kalian dari kata-kata kotor, sesungguhnya orang yang mendengar itu tidak jauh berbeda dengan yang berucap. Sesungguhnya orang bodoh itu melihat sesuatu yang paling jelek dalam dirinya, kemudian ia berkeinginan untuk menumpahkannya dalam diri kalian. Andaikan kalimat yang terlontarkan dari orang bodoh itu dikembalikan kepadanya, niscaya orang yang mengembalikan itu akan merasa bahagia, begitu juga dengan kehinaan bagi orang yang melontarkannya. 26. Orang yang paling zalim adalah mereka yang melakukan kezaliman itu pada dirinya sendiri. Bentuk kezaliman itu adalah orang yang bersikap tawaduk rendah hati di depan orang yang tidak menghargainya, menumpahkan kasih sayangnya kepada orang yang tidak ada nilai manfaat, mendapat pujian dari orang yang tidak dikenalnya. 27. Siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, hendaknya ia berprasangka baik kepada manusia. 28. Dosa-dosaku kelihatan terlalu besar buatku, tapi setelah kubandingkan dengan keampunanmu, ternyata keampunanmu jauh lebih besar. 29. Bumi Allah amatlah luas, namun suatu saat apabila takdir sudah datang angkasa pun serasa sempit. 30. Karakter umum manusia adalah pelit, termasuk hal yang menjadi kebiasaannya adalah apabila ada orang yang mendekatinya, maka ia akan menjauhinya, dan apabila ada orang yang menjauh darinya, ia pun akan mendekati orang itu. 31. Sebesar-besar aib keburukan, adalah kamu mengira keburukan orang lain sedangkan keburukan itu terdapat dalam diri kamu sendiri. 32. Aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada satu orang yang jahil karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. 33. Ilmu itu seperti air, jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. 34. Barang siapa mengadu domba untuk kepentinganmu, maka dia akan mengadu domba dirimu, dan barang siapa menyampaikan fitnah kepadamu, maka ia akan memfitnahmu. Barang siapa jika engkau menyenangkannya, dia berkata, pada dirimu ada yang bukan milikmu. Begitu juga ketika kau membuatnya marah, dia berkata, pada dirimu ada yang bukan milikmu. 35. Tak akan sempurna akal seorang laki-laki, kecuali dengan 4 hal: beragama, amanah, pemeliharaan dan penjagaan diri, serta ketenangan dan ketabahan. 36. Sebaik-baik harta simpanan adalah takwa, dan sejelek-jeleknya adalah sikap permusuhan. 37. Siasat manusia jauh lebih dahsyat dari siasat binatang. 38. Keluarga manapun yang wanita-wanitanya tidak pernah bertemu dengan laki-laki yang bukan anggota keluarga, dan laki-lakinya tidak pernah bertemu dengan wanita-wanita yang bukan dari keluarganya, niscaya akan ada dari anak-anak mereka yang bodoh. 39. Keridhaan semua manusia adalah satu hal yang mustahil untuk dicapai, dan tidak ada jalan untuk terselamatkan dari lidah mereka, maka lakukanlah apa yang bermanfaat untuk dirimu dan berpegang teguhlah dengannya. 40. Kedermawanan dan kemuliaan adalah 2 hal yang dapat menutupi aib. Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya, dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya. Demikian sederet kutipan kata-kata mutiara Sufi Imam Syafi'i, semoga bisa memotivasi serta menginspirasi dan mungkin bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video selanjutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.